Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Lama tidak muncul, lama tidak terdengar kabarnya. Mbah Amin Rais kemarin muncul di Jakarta, di Komplek Gedung DPR MPR. Kalau beliau muncul, biasanya ada sesuatu yang ada udang di balik rembayak. Lalu apa kepentingannya Mbah Amin Rais muncul di gedung DPR MPR? Saya baca dulu nih beritanya. Amin Rais ungkit demokrasi rusak. Goodbye Sir. Go back to your asal usul. Apa tidak sebaliknya Mbah? Goodbye Mbah Amin, go back to your asal usul. Allah ya karim. Ex-ketua MPR Amin Rais menilai demokrasi saat ini mengalami kemunduran. Amin mengatakan ada pihak yang mengambil alih demokrasi 94%. Demokrasi diambil alih. Panjenengan kemarin nyoblos Mbak Amin, ya pastilah dan pilihannya pasti nggak ada yang lain, Anies Baswedan kan. Loh kok masih bisa mengatakan demokrasi diambil alih? Kecuali kemarin pada saat 14 Februari 2024, pemerintah Pak Jokowi sebagai presiden mengerahkan aparat TNI Polri, melarang warganya keluar rumah. Tidak boleh nyoblos, tidak boleh menggunakan hak suaranya. Nah itu baru kalau ada fakta begitu, kalau Pak Jokowi melakukan itu namanya merampas hak demokrasi rakyatnya. Loh faktanya buktinya seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang punya hak pilih, dengan bebas, dengan riang gembira menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden yang dikehendaki. Lalu apa alasannya bahwa demokrasi dirampas? Dan bagaimana ngitungnya 94%? Nah, bagaimana ngitungnya bahwa ada pihak yang mengambil alih demokrasi 94% banyaknya? Nah, ya. Kalau dari jumlah 100 juta jiwa pemilih di Indonesia, misalkan pemilihnya 100 juta, kemudian 94%-nya dilarang oleh pemerintah untuk keluar rumah menggunakan hak pilihnya lah. Mbak Amin Rais lucu loh kadang-kadang. Oke, saya lanjut. Maaf ya, jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi. Gelontor, bahkan ada yang mengatakan race to the bottom gara-gara demokrasi yang rusak ini. Semua lantas masuk ke jurang yang paling dalam. Mudah, puitis juga. Kata Amin Rais setelah menemui pimpinan MPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari Rabu 5 Juli 2024. Lawang semuanya menggunakan hak pilihnya kok dengan sebebas-bebasnya, nggak ada yang ngerusak demokrasi kok, nggak ada yang ngelarang-larang kok, gimana sih? Aduh. Saya nggak nyebut nama. Ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi. Semua diambil alih ya, 94% sambungnya. Lucu. Oke, saya terusin dulu. Ngitungnya gimana kok saya heran nih Mbak Amin. Mbak Amin Rais ngitungnya gimana loh, ada demokrasi diambil alih 94%. 94% demokrasi kita diambil alih. Hanya 6% berarti demokrasinya ya. Ya ngitungnya loh. Ngitungnya gimana caranya gitu loh. Ukurnya gitu loh. Bahkan kata Amin, DPR hingga lembaga lainnya pun turut diambil alih.
Menurutnya hal itu justru merusak demokrasi. Loh, DPR diambil alih, yang ngambil alih siapa? Bagaimana caranya mengambil alih? Dan apa buktinya DPR diambil alih? Kecuali DPR diduduki oleh TNI atau Polri. Tidak boleh anggota DPR RI masuk ke gedung parlemen sana. Kunci pintunya diboykot, diambil alih ya. Atau ruang sidangnya dikunci semua, dipagar beti semua. Loh, yang sidang juga sidang, anggota DPR masuk setiap saat, nggak ada yang ngambil alih, Mbah. Ada Chan. Mbak minta Islam nggak muncul pula kayak mau ngelindur. Aduh, jangan-jangan ini baru bangun tidur, nih ngelindur, ada yang bisikin salam bisikinnya gitu. Aduh. DPR juga agak keenaan diambil alih, mungkin juga salah beliau juga, nggak tahu ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga dijinakkan, dikooptasi, ya lantas semuanya nggih saja. Wah, ini pelecehan nih. Di gedung parlemen nih berapa ya, 500 lebih anggota DPR nih hanya dikatakan oleh Mbak Amin Rais saja nggih saja, mau saja diambil alih. Lecehkan anggota DPR RI yang mulia, yang terhormat loh ini loh. Amin menilai merusak demokrasi lebih mudah daripada membangun demokrasi. Amin lantas meminta tidak ada lagi cawe-cawe yang dilakukan. Jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir. Please go back to your asal usul. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi. Tutup. Ya, maksud saya ini kalau begini caranya, walaupun Mbah Amin tidak menyebut nama, pasti atau kira-kira lah ya, semua paham yang dimaksud adalah Pak Jokowi kan. Nah ya, selamat tinggal sir ya, Pak Jokowi, mungkin begitu maksudnya. Please go back to your asal usul, silakan pulang kembali ke asal usul. Ya nggak diperintah pun, sebentar lagi Pak Jokowi akan menyelesaikan masa tugasnya 2 periode menjadi presiden. Tidak usah diperintah pun, semua orang tahu. Pak Jokowi juga sudah berkali-kali mengatakan kan, selesai jadi presiden mau pulang kampung. Iya kan, mau ngomong cucu kan begitu. 2 periode menjadi presiden, Mbak Amin. Panjenengan gagal periode loh. Jangan terlalu merendahkan dengan Pak Jokowi lah. Ya memang Mbak Amin pernah menjadi anggota MPR, menjadi ketua MPR bahkan ya. Nah ya, goodbye ya nggak usah goodbye, nggak usah dibilangin go back to your asal usul. Pak Jokowi mau pulang besok. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi. Loh, kalau persoalan cawe-cawe, persoalan kepedulian kepada bangsa dan negara ya, apalagi mantan presiden. Kita semuanya warga masyarakat sipil, warga negara Indonesia yang punya kewajiban untuk ikut cawe-cawe memikirkan bangsa dan negara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, Mbah. Itu nggak boleh cuek dengan kondisi bangsa dan negara. Ya, apalagi mantan presiden Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi punya anak yang menjadi wakil presiden. Ya, pastilah. Pasti harus cawe-cawe bagaimana memikirkan kemajuan bangsa dan negara. Memikirkan bagaimana bangsa dan negara ini bisa baik, terus jalan maju ke depan. Harus masa suruh cuek, suruh tidur baik. Yang enggak, Mbah, harus Pak Jokowi harus cawe-cawe. Makanya Pak Prabowo kemarin kan menggagas sebuah forum yang disebut Presidential Club kan begitu. Artinya agar mantan-mantan presiden yang ada yang mau ikut peduli, ikut memikirkan kemajuan bangsanya ke depan, ikut diambil dimintain fatwa itu nasihatnya. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa kalau diminta oleh Pak Prabowo, kalau diminta nasihatnya akan memberikan nasihat. Dan Pak Prabowo secara tegas mengatakan akan meneruskan program Jokowi ke depan.
Jadi nggak usah komporin yang negatif lah Mbak. Nggak usah mencoba memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah pernah warning loh. Jangan coba-coba pisahkan, pecah belah beliau dengan Pak Jokowi. Jadi jangan menjadi sengkuni. Seolah ingin memisahkan Pak Prabowo dari Pak Jokowi lah, udah nggak pasah tuh, nggak mempan, Mbah Amin. Oke lah ya, itu saja saya kira teman Mbah Amin Rais terbaru setelah lama tidak pernah muncul ke permukaan, tapi sekalinya muncul lucu, sekalinya muncul menggelikan. Gitu. Terima kasih Mbak Amin Rais atas kelucuannya, atas hiburannya. Ya sayang sekali bahwa pertanyaannya adalah siapa yang hari ini masih percaya dengan Mbak Amin Rais, itu aja. Masih lebih banyak yang percaya dengan Pak Jokowi Mbak daripada kepanjenengannya, itu fakta. Rakyat Indonesia surveinya masih sekitar 80% masih mencintai Pak Jokowi. Nggak tahu seandainya ada survei ke Mbak Amin Rais tentang bagaimana kira-kira kan diterimanya Mbak Amin Rais, kira-kira berapa persen dari yang disurvei yang cinta dengan Mbak Amin Rais, atau yang sebaliknya, mungkin hasilnya bisa memukau ya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.